Bab 541, Kebenaran yang makin dekat. Apa kalian sudah cukup mengobrolnya? Terdengar suara Agam yang muncul di hadapan semua orang. Naga tanah terkejut hingga seluruh ototnya bergetar, dia berteriak mengatakan, "Kamu sangat luar biasa. Bahkan kakak juga kalah dengan kamu, aku juga mengakuimu. Kalau ingin membunuhku, aku terima." Awan gelap menekan kepalanya. Udara lembab berubah menjadi pekat, menekan orang-orang hingga sulit bernapas. Tatapan Agam tertuju kepada naga merah, dia bertanya dengan mengernyitkan dahi. "Apa kamu belum mengatakan kepada mereka?" "Mengatakan apa?" tanya naga merah dengan hati berdegap. "Makan malam bersama setelah pukul 5. Kata-kata Agam ini membuat naga emas dan yang lainnya tercengang. Saat berbicara, Agam menengokkan kepala memandang kepada Mensur yang sudah dalam keadaan lesu dan bertanya, "Sudah memesan hotel? Pesan meja lebih awal, ada diskon." Ruang VIP hotel. Setelah beberapa gelas arak memasuki perut, seluruh orang memulai obrolan. Kerenggangan dengan Agam juga sudah berkurang banyak. Tentu karena Agam sudah mengalahkan mereka. Kekuatan menentukan segalanya. "Kawan, mari, bersulang!" Naga tanah mendentingkan cangkirnya dengan milik Agam dan dalam satu tegukan arak yang sangat keras itu memasuki perut. "Kak Agam, kamu adalah orang yang kutemu yang paling muda, yang paling punya kekuatan. Terima kasih atas kebaikanmu yang tidak membunuhku," kata naga emas seraya mengangkat cangkir araknya dengan emosi. Di dalam matanya tampak seberkas ketakutan. Jika Agam tidak berhenti, maka dia tidak akan mungkin masih bisa duduk di sini. "Ada satu pertanyaan." Naga tanah berhenti untuk meminum arak, kemudian mengedipkan mata dan berkata kepada Agam, "Kamu tahun ini umur berapa? Jangan melihat kami tampaknya mirip dengan kamu, tetapi sebenarnya usia kami sama dengan kakekmu." "Naga tanah," protes naga emas dengan suara kecil. "Diamlah kalau kamu tidak bisa bicara dengan benar." Naga air memelototinya dan melemparkan sebutir air untuk mendinginkan hati naga tanah. Naga tanah menyeka wajahnya dan berkata dengan nada mengeluh, "Aku mengatakan yang sebenarnya. Dia berusia 20-an, sudah punya kekuatan alam langit setengah langkah. Ini terlalu mengerikan." Naga emas meletakkan cangkir arak dan berkata kepada Agam, "Agam, aku mau tanya. Kamu semuda ini, punya kemampuan sehebat ini. Apa klan Tama sudah menguasai kekuatan misterius itu? Kapan aku mengatakan aku adalah anggota klan Tama?" tanya Agam mengernyitkan dahi. "Hahaha, kamu jangan berpura-pura. Mensur adalah anggota klan Tama. Dia mengikuti di sampingmu sebagai bawahanmu. Kamu bermarga Tama dan sangat kuat. Bukan anggota klan Tama, lalu apa?" kata naga tanah menyeringai dan tertawa. Agam menyipitkan matanya dan bertanya pelan. "Lebih spesifik? 20 tahun yang lalu, beberapa klan terpencil di Indonesia menemukan gundukan makam petapa di dalam Gunung Cermin. Kemudian, menemukan misteri warisan kultivasi abadi. Konon katanya bisa melahirkan seniman bela diri tingkat atas. Sayangnya rahasianya hilang. Klan Tama, salah satu yang ikut. Tentu saja, ini semua hanya legenda. Kamu sebagai orang klan Tama, pasti lebih memahami hal ini dibanding aku," kata naga emas dengan senyum tipis. "Aku tidak tahu." Setelah Agam melontarkan kata itu kemudian mengangkat cangkir dan berkata, "Saudara-saudara, puas minum arak dan makan kenyang. Aku sudah puas, mohon izin undur diri." Setelah selesai bicara, Agam menegak araknya kemudian bangkit dan pergi. Mensur bergegas mengikutinya. Dia tahu, Agam pasti memiliki pertanyaan untuk dirinya. Begitu Agam pergi, suasana di ruang VIP menjadi sunyi. "Kak, kamu tadi sudah terlalu gegabah. Pertanyaan yang sangat sensitif yang bahkan keluarga tersembunyi tetap bungkam. Kamu langsung menanyakannya, pasti membuat dia merasa tidak puas," kata naga merah tak berdaya. Naga emas menghela napas dan berkata, "Ini memang masalahku, tetapi aku tidak terima bisa dikalahkan oleh seorang pemuda berusia 20-an. Kak, ceritakan adegan ketika kamu duel dengannya," tanya naga tanah sambil menggosokkan tangan. Naga hitam dan naga air melihat ke arahnya. Bahkan naga merah juga tertarik. "Apa yang ingin kalian ketahui?" Naga emas meneguk araknya. "Tentu saja proses pertarungan antara kamu dan dia. Berbagilah dengan kami. Siapa tahu kami bisa menemukan kelemahannya. Dengan begini, kalau kita serang bersama-sama mungkin masih bisa menang dari dia," kata naga tanah sambil menyeringai. Dengan temperamennya yang suka berperang, dia tidak akan dengan mudah mengaku kalah. Hehehe, tahukah kenapa aku mengaku kalah dengan besar hati?" Naga emas tertawa, hanya saja dalam tawanya penuh dengan kepahitan. "Kenapa?" "Karena dia mengalahkan aku hanya dengan satu jurus." Ruang VIP sangat sunyi.
Naga tanah merasa kesulitan menelan ludah dan menahan diri dalam waktu yang lama, kemudian bertanya. Sialan! Satu jurus menyelesaikan alam langit setengah langkah milik naga emas. Itu sangat mengerikan. Bahkan Tio sendiri juga tidak akan memiliki kemampuan seperti ini. Mungkinkah dia adalah kekuatan besar alam langit? Tanya naga air buru-buru. Tidak, aku yakin dia dan aku sama. Sama berada di puncak alam langit setengah langkah, tetapi jalur yang dia pilih tidak sama dengan kita. Walau berada di alam yang sama, tetapi perbedaan antara dia dan aku bagaikan langit dan bumi. Betul. Naga hitam mengangguk-anggukkan kepala dan berkata. Energi kematian yang dimilikinya sangat istimewa. Sepertinya bukan sesuatu yang berasal dari dunia ini. Dia menekan kuat kita dari pusat sumbernya. Mungkinkah dia adalah kultivator sihir? Naga merah bertanya dengan heran. Makanya aku kehilangan kendali dan bertanya tentang rahasia warisan kultivasi. Kata naga emas kemudian menghela napas. Naga air mengembuskan napas, kemudian bersandar di kursi. Setelah menatap semua orang, dia berkata, apa yang harus kita lakukan? Duel dengan seorang kultivator sihir, ini murni memikirkan malaikat maut. Tunggu dan lihat. Naga emas berkata dengan tenang. Dia sudah membunuh naga ungu dan naga hijau. Kita ditakdirkan untuk tidak bisa berdamai dengan dia, tetapi pengorbanan yang tidak berarti hanyalah tindakan bodoh. Kita lihat saja dahulu apa yang akan dilakukan keluarga Viander. Takutnya keluarga Viander bukan tandingannya. Belum tentu. Pendiri keluarga Viander memiliki hubungan dekat dengan mereka yang memiliki kultivasi sihir di Gunung Rajawi. Ini sudah turun-temurun selama ratusan tahun dan mungkin hubungan ini masih tetap ada sampai sekarang. Aku punya firasat, selanjutnya akan ada pertunjukan yang menarik. Setelah Agam keluar dari hotel, langit sudah gelap. Di jalan panjang yang gelap, Agam menyulut sebatang rokok. Mensuo mengikuti. Agam berkata dengan perlahan. Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang rahasia pencarian warisan kultivasi oleh klan Tama? Aku hanya salah satu pion klan Tama. Tentang rahasia inti seperti ini, mereka tidak akan pernah membiarkan aku mengetahuinya. Tapi... Mensu termenung sejenak, mencoba mengingat kemudian berkata. 20 tahun yang lalu, ada sepasang suami istri yang memegang rahasia ini. Yang pria adalah orang yang sangat akrab dengan klan Tama. Apa yang terjadi kemudian? Mata Agam berbinar. Tangannya yang memegang rokok sedikit gemetar. Sepasang suami istri itu menghilang. Rahasia yang mereka pegang sepertinya didapatkan oleh klan Tama atau keluarga Haryanti, atau beberapa klan yang sangat rahasia lainnya. Tapi, bisa jadi tidak ada yang mendapatkannya. Singkatnya, masalah ini sangat misterius, sepertinya hanya beberapa kekuatan yang terlibat pada saat itu saja yang mengetahui kebenarannya. Kata Mensu lirih. Aku tahu. Agam menjentikkan jarinya dan mematikan rokoknya. Tentang kebenaran kematian orang tuanya sepertinya makin lama makin dekat. Pada saat ini, Sinta menelpon. Great Maiden ingin mengundang selebritas menjadi duta merek untuk meningkatkan popularitas seluruh jaringan. Saat ini ada beberapa kandidat bintang terkenal, apa kamu mau memutuskannya? Hal ini kalian saja yang memutuskan, aku terserah saja. Tidak merekomendasikan seseorang? Misalnya, bagaimana dengan sesi kado? Terserah! Setelah sesaat, Agam teringat sesuatu dan mengatakan. Buatlah kontrak kerja sama dengan Great Maiden dengan nilai sekitar 100 triliun. Utus orang untuk mengirimkan padaku. Great Maiden adalah milikmu, untuk apa kamu membutuhkan kontrak? Tanya Sinta bingung. Buat saja, jangan banyak tanya. Jangan sampai aku potong gajimu. Kata-katamu ini. Apa aku mendapatkan gaji? Aku tunggu kamu di sini, kamu cepat. Agam tertawa canggung dan segera menutup teleponnya. Tujuan Citra berada di kota Lingga adalah demi bisa memasuki lingkaran jaringan internet. Tidak ada yang lebih representatif daripada Great Maiden yang menjadi pusat perhatian. Walaupun Great Maiden hanya sebuah pion yang akan dengan segera ditinggalkan, jika dijual kembali juga hanya sebagian kecil dari keluarga Viander. Daripada diambil orang lain, lebih baik memberi kesempatan untuk diri sendiri. Pin! Suara klakson mobil terdengar dari belakangnya. Matamu tidak dibuka ya? Cepat menyingkir! Teriak sopir itu dengan menjulurkan kepalanya. Jalan selebar ini, kenapa kamu tidak mundur saja? Tinggal menggerakkan setir saja. Kata Agam jengkel. Sialan, tahukah kamu siapa yang duduk di dalam mobil? Masih berani menyuruhku mundur? Sopir itu tertawa sinis kemudian langsung menyalakan lampu jauh, seperti mengusir serangga menggunakan insektisida. Bab 542, apa salahnya pria bersolek? Mensu terguncang hingga kepalanya terasa kosong. Mata Agam menyipit, hanya terdengar suara bum satu kali dan beberapa lampu di depan mobil meledak bersamaan. Sialan! Sopir itu tampak sangat marah dan turun dari mobil untuk memeriksa lampu mobil. Dia marah kepada Agam dan berkata,
Kamu yang melakukannya dan menyebabkan lampu mobil meledak pecah. Kamu harus ganti rugi. Kenapa masih belum jalan? Terdengar suara seorang pria dari dalam mobil, atau lebih tepatnya tidak seperti seorang pria. Penuh dengan feminitas, bahkan sedikit menekan tenggorokannya saat berbicara sehingga suaranya tinggi. Gadis remaja mungkin menyukainya, tetapi sebagai pria normal, mendengar suara seperti itu membuat tidak nyaman. Anda tunggu sebentar, ada orang tolol yang menghalangi dan tidak membiarkan pergi. Apa penggemarku? Bersikaplah agak lembut padanya. Baik. Sopir itu membungkuk dan tersenyum. Dia memarahi Agam dengan suara pelan. Apa kamu tahu siapa yang duduk di dalam? Pemuda yang sedang naik daun? Vincent Davera. Vincent Davera apa? Belum pernah mendengarnya. Kata Agam sambil menggelengkan kepala. Bahkan Vincent Davera juga belum pernah mendengar. Memang pecundang yang paling hebat. Terdengar suara wanita dengan nada sarkasma. Seorang wanita berdandan genit turun dari mobil Mercedes-Benz di belakang. Dia adalah Laila. Jaya dan Cahya juga ikut turun dari mobil. Citra juga ada di sana. Jaya pertama-tama membisikkan sesuatu kepada orang yang duduk di kursi belakang mobil, lalu berjalan mendekat dan memarahi Agam. Pecundang, cepat menyingkir. Jangan halangi kami yang sedang membicarakan bisnis. Paman Jaya, omong kosong apa yang kamu katakan padanya? Apa dia paham? Kata Laila dengan nada sinis. Apa yang membuatmu lelet? Kalau lewat waktunya dan tidak bisa bertemu dengan Pak Kevin, aku juga tidak tahu apa yang akan terjadi. Seorang pria parubaya berjalan turun dari mobil satunya. Pak Allen, Anda jangan marah. Tidak layak untuk marah. Kata Laila dengan centil. Kemudian, menempelkan tubuhnya ke pria parubaya itu dan mengusap dadanya. Agam memandang pria itu dan berkata dengan datar. Kamu sebaiknya menjauh dari mereka, atau kamu tidak akan berakhir dengan baik. Agam, apa maksudmu? Siapa yang kamu maksud membawa sial? Coba katakan sekali lagi. Kata Cahya mengutuk Agam dengan arogan dan kedua tangan berada di pinggang. Bibi, apa kamu masih belum menyadari? Dia melihat kita punya hubungan baik dengan Pak Allen jadi dia iri. Laila memandang Agam dengan pandangan mengejek dan berkata. Pak Allen adalah teman baik Kevin. Kami sudah menghubungi dia. Dia berjanji membawa kita menemui Kevin untuk membicarakan proyek Great Maiden. Sambil berbicara, Laila memeluk pinggang Allen dan menatap Agam, sambil menunggu dia mengungkapkan rasa irinya. Namun, Agam bertanya tanpa mengangkat kelopak matanya. Lalu, apa? Siapa yang tidak tahu kalau Great Maiden adalah proyek yang sedang naik daun? Siapa yang bisa mendapatkan? Dia yang akan berada di daftar 10 orang konglomerat di Provinsi S. Aku tidak percaya kamu kalau tidak tertarik. Kata Laila dengan mencibir. Kalian yakin bisa bergabung? Kata Agam dengan nada bercanda. Bodoh, kamu tidak tahu, kan? Jaya mendongakkan kepala dan dengan arogan mengatakan. Mengingat kamu pernah menjadi budak di keluarga Pambudi selama 1 tahun, aku berbelas kasihan untuk memberitahumu. Sekarang Great Maiden sedang mencari duta merek. Kami sudah sepakat dengan aktor yang sedang naik daun saat ini dan akan membawanya menemui Kevin. Dengan ketenaran Vincent, pasti bisa mendapatkan kesempatan menjadi duta merek. Kalau punya andil dalam hal ini, pasti bisa ikut terlibat. Ini bisnis, kerjasama. Kamu sama sekali tidak paham. Jaya, kamu terlalu banyak bicara. Dengan citra yang kumiliki, hanya bisa membiarkan kalian mendapatkan kontrak kerja sama senilai 40 triliun. Mengenai bergabung atau tidak, tergantung pada kalian sendiri. Kata Pak Allen dengan datar di sampingnya. Jika orang lain mendengar kata-kata ini, pasti bisa membuatnya merasa sangat iri. Kontrak senilai 40 triliun apakah masih sedikit? Great Maiden adalah proyek yang sangat terkenal saat ini dan masih bisa berkembang luas kelak. Sekarang 40 triliun, kelak akan meningkat setidaknya 4 atau 5 kali lipat. Menjadi lebih dari 200 triliun. Cukup sudah. Wajah Jaya menunjukkan kebanggaan. Senyum bahagia Laila terkembang di wajahnya dan Cahya juga tersenyum lebar. Oh, kalian berisik sekali. Merusak suasana hatiku hingga membuat kulitku rusak. Pada saat ini, seorang wanita keluar dari dalam mobil. Agam bersumpah, saat dia melihat orang di depannya, dia mengira itu adalah seorang wanita. Rambut panjang belah tengah, mengenakan pakaian bergaya siswa. Wajahnya memakai riasan yang halus. Kulitnya jauh lebih putih daripada wanita. Apalagi bibirnya, memakai lipstik dengan warna yang menantang. Berjalan dengan gaya model. Ada banyak gerakan-gerakan kecil. Jika disebut waria hanya akan mempermalukan waria. Lebih wanita dibanding wanita. Vincent, kenapa kamu turun? Tanya Jaya dengan buru-buru. Aku juga tidak ingin, kalian begitu lama membereskan penggemarku, jadi aku selesaikan sendiri.
Vincent meremas jari-jari lentiknya dan dengan hati-hati memegang poni di dahinya. Kemudian, berjalan ke arah Agam dan berkata, "Walaupun aku tahu kamu sangat menyukaiku, kamu memberhentikan mobil di jalanan membuat aku terganggu." Aroma parfum dan riasan menerpa wajah Agam, hingga membuatnya mundur 2 langkah. Ini seorang wanita, kan? Lihatlah dirimu yang malu. Vincent tersenyum dan mengeluarkan tisu dari dalam saku. Kemudian, membubuhkan tanda tangannya dan berkata, "Ambillah, sekarang aku boleh pergi, kan?" Agam menggelengkan kepala. Selama hidupnya dia belum pernah kehilangan kata-kata. "Kalau kalian pergi membicarakan bisnis, sebaiknya tidak membawa dia," kata Agam kepada Jaya dan yang lainnya. Dia melakukan ini demi kebaikan Kevin. Takut dia akan muntah. "Pecundang, kamu benar-benar tidak berpendidikan. Siapa yang mengizinkan kamu berkata seperti itu kepada Pak Vincent?" kata Laila dengan marah. "Pak, maaf, aku kira dia adalah wanita," kata Agam sambil menggelengkan kepala. "Apa maksudmu? Cepat minta maaf," kata Vincent dengan marah seraya mengentakkan kaki. Agam memandang pada Citra dan berkata, "Kamu sepertinya tidak bisa semanja dia, kan?" Citra melotot kepada Agam. "Orang ini. Kamu seorang pria, kenapa memakai riasan setebal ini?" Agam memandang dia dari atas ke bawah, sama sekali tidak menunjukkan temperamen laki-laki sedikit pun. "Memangnya kenapa kalau aku berdandan? Siapa yang membuat peraturan bahwa pria tidak boleh bersolek?" Vincent berkata dengan tidak puas. "Pria seharusnya belajar rapi, tidak baik seperti kamu yang berantakan begini." "Betul." Laila menyetujui dan berkata, "Pak Vincent, abaikan saja dia. Dia hanya cemburu dengan ketampananmu, jadi berkata seperti itu. Kalau sebuah negara tidak ada pria dan kehilangan jenis kelamin, maka bangsa itu akan mengalami kepunahan." Kata Agam berkata perlahan. "Kamu keterlaluan. Kamu ini menyerang kepribadianku. Aku sekarang memintamu untuk segera minta maaf padaku," kata Vincent seraya menunjuk Agam. Laila menyemangati. "Pak Vincent, dia terlalu arogan. Aku tidak tahan melihatnya. Publikasikan saja masalah ini di dunia maya agar para penggemar kamu memberi komentar." "Betul, memangnya kenapa dengan pria yang bersolek? Apa salahnya pria rapi dan lembut? Mencintai kecantikan adalah sifat yang dimiliki oleh setiap orang. Aku akan membuat kamu menyesal." Sambil berbicara, Vincent mengambil ponsel dan memotret Agam. Citra menghalangi dan dengan marah mengatakan, "Bu, kalian jangan membuat masalah. Kalau kalian tidak segera pergi, maka aku akan pergi." Citra baru saja akan berbalik saat ditarik oleh Cahya. "Gadis sialan, aku adalah ibumu. Kamu berulah apa padaku?" kata Cahya. Dia mengajak Citra ke sana dengan harapan bisa membantu membicarakan bisnis. Selain itu, sejak terakhir kali dia meminjam sebesar 40 triliun, dia kecanduan untuk memanfaatkan orang lain tanpa memberi imbalan. Dia masih ingin meminjam uang pada Citra untuk diinvestasikan jika nanti berhasil bekerja sama. "Bu Cahya, siapa orang ini? Tampaknya kalian sangat meremehkan dia," kata Vincent dengan nada meremehkan Agam. "Sangat memalukan, dia dahulu adalah menantu matri lokal di keluarga Pambudi. Seorang pecundang yang hanya bisa mengepel lantai dan mencuci baju," kata Jaya sambil tertawa lebar. "Oh, ternyata seorang menantu matri lokal. Masih mengatakan aku bukan pria. Menurutku, kamu yang bukan pria," kata Vincent dengan sinis. Laila berkata dengan nada mengejek. "Agam, bukalah matamu lebar-lebar dan lihatlah baik-baik. Pak Vincent memiliki puluhan juta penggemar. Dia bisa membantu kami mendapatkan tender sebesar puluhan triliun dari Great Medan yang menghasilkan keuntungan senilai triliunan. Kamu? Apa yang kamu miliki?" Vincent merapikan rambutnya yang disisir dengan hati-hati, kemudian menundukkan kepala dan tersenyum. "Kalau kalian ingin mengambil tender Great Medan, aku bisa memberikan kepada kalian. Tidak perlu menyuruh dia datang untuk membuat orang merasa muak," kata Agam ringan. "Bercanda? Kamu kira siapa kamu? Kamu pikir bisa berdansa dengan Intan kemudian kamu bisa memenangkan tender Great Medan?" kata Laila dengan sinis. "Berpura-pura bertindak seperti ini hanya akan membuat orang lain makin merendahkan kamu," kata Cahya dengan jengkel. "Kontrak senilai puluhan triliunan, kamu suruh Great Medan berikan maka akan diberikan. Tanpa puluhan juta penggemarku, tanpa dukungan penggemar sebanyak ini, kamu bisa apa?" Vincent mencibir dan berkata, "Kamu bisa melakukan apa? Apa dengan status menantu matri lokalmu? Pecundang!" Sembari berbicara, Vincent dari sakunya mengeluarkan sekumpulan foto yang sudah ditandatangani,
kemudian melemparkan pada Agam dan mengatakan, "Menyingkirlah, kamu tidak pantas menjadi penggemarku." Plak. Tamparan Menso melayang ke wajah Vincent dan berkata dengan nada dingin, "Berani mengotori Pak Agam? Kamu cari mati! Kamu memukulku! Kamu berani memukul wajahku! Kamu sudah gila!" Teriak Vincent sambil menutupi wajahnya. "Agam, habislah kamu! Berani memukul Vincent, tunggu saja makian dari puluhan juta penggemarnya. Kamu masih berharap mendapatkan tender Great Maiden? Bermimpilah." Jaya dan Cahya memandang Agam dengan wajah meremehkan. Pak Ellen hendak mengatakan sesuatu, tiba-tiba tatapannya melihat seorang pria mengenakan setelan jas berjalan mendekat. Senyum terkembang di wajahnya dan buru-buru menyapanya. "Pak Pangki, mengapa Anda bisa berada di sini?" "Sekretaris Kevin, Pangki Kuncoro, Pak Pangki." Cahya dan yang lainnya sangat gembira. Pak Ellen cukup dipandang, bahkan Kevin mengirim seseorang untuk menyambut secara langsung. Kerja sama kali ini pasti berhasil. Bab 543, kontraknya bukan untukmu. Pangki diperintahkan untuk mengantarkan kontrak. Dia tidak berani menunda sedikit pun dan bergegas secepat mungkin ke lokasi tujuan. Begitu dia keluar dari mobil, dia melihat Pak Ellen yang datang menghampirinya dan agak terkejut. "Kamu?" Langit sudah gelap dan lampu di jalanan agak redup, dia tidak menyadari ada Agam di sana. Begitu melihat Pak Ellen, dia secara tidak sadar mengira bahwa kontrak tersebut disiapkan untuknya. Waktu dan tempatnya sudah tepat, tak ada alasan untuk curiga. "Pak Pangki, kamu sudah lupa denganku, ya?" Ellen bertanya. Pangki adalah orang andalan Kevin. Jarang sekali ada kesempatan untuk bertemu dengannya. Namun, sekarang dia malah datang untuk menyapanya secara langsung. Hal ini membuat Pak Ellen merasa sangat gembira. "Pak Ellen, jangan bercanda dong. Anda kan teman Pak Kevin. Bagaimana mungkin saya tidak mengingat Anda?" Pangki tersenyum dan mendekat untuk menjabat tangan Pak Ellen. "Saya benar-benar minta maaf. Sudah berapa lama Anda di sini?" "Kenapa Pangki malah menggunakan panggilan Anda terhadap Pak Ellen?" Tangan Cahya tampak gemetaran karena merasa senang. Wajah Jaya pun penuh dengan senyuman bahagia. "Mantap sekali. Kali ini keluarga Pambudi bekerja sama dengan orang yang tepat." Pak Ellen juga tampak tercengang. Meskipun dia mempublikasikan bahwa dia adalah teman Kevin, pada kenyataannya, mereka berdua hanya sekadar kenal saja. Sikap Pangki terhadapnya pun biasanya sangat cuek. Namun, sekarang Pangki malah sangat menyanjung dirinya, bahkan memanggilnya dengan penuh hormat menggunakan kata Anda. Jangan-jangan Kevin sudah mulai melihat potensi dalam dirinya dan ingin menjadi mitra bisnis? Begitu memikirkan hal itu, wajah Pak Ellen jadi makin merona dan terlihat sangat senang. Dia berdeham dan berkata, "Pak Pangki, gak usah begitu sopan denganku. Aku baru mau berangkat." "Baru mau berangkat? Bukankah dia sudah bilang bahwa dia yang akan mengirim kontrak itu ke sini? Apakah karena dia datangnya terlalu lama, si bos jadi tidak sabar dan menyuruh Pak Ellen yang datang secara pribadi untuk mengambil kontraknya?" Pangki mulai merasa ketakutan. Dia tidak berani menunda sedikit pun dan langsung mengeluarkan kontrak sambil berkata, "Ini adalah kontrak yang disiapkan untuk Anda. Silakan lihat dulu apa ada masalah." "Bahkan kontraknya sudah siap?" "Cahya, sepertinya kamu meninggalkan banyak kesan baik pada Pak Kevin setelah kamu membacakan surat wasiatnya," kata Jaya. "Kak, sebelum aku datang, orang-orang di keluarga kita pada keberatan. Bahkan ibu pun tidak berharap banyak denganku. Setelah kita pulang nanti, kamu harus bela aku, ya?" Cahya mengeluh pada Jaya. "Haha, aku minta maaf ya. Kalau dari dulu tahu bahwa kamu begitu hebat, aku pasti akan serahkan beberapa bisnis keluarga Pambudi supaya bisa kamu urus," ujar Jaya dengan suasana hati yang sangat baik. Kevin mengutus seseorang untuk mengirimkan kontrak pada mereka. Hal ini jelas-jelas menunjukkan bahwa dia memiliki kesan baik dan sangat mementingkan mereka. Perkembangan keluarga mereka pasti akan makin bagus di masa depan. Pak Ellen berpura-pura tenang. Dia mengambil kontrak itu dan membalikkan halamannya. Begitu melihat isi kontrak, matanya langsung membelalak, segera menatapnya dengan mata bulat dan kehilangan suaranya. 100 triliun! Apanya yang 100 triliun? Jaya, Cahya, dan Laila buru-buru melihat isi kontrak tersebut. "Kontrak 100 triliun? Cahya berseru dengan suara tajam. Mereka tidak memiliki banyak modal. Mereka kira kemungkinan akan mendapatkan sekitar 40 triliun melalui koneksi ini. Tidak disangka Kevin begitu mewah dan langsung mengirim kontrak bernilai 100 triliun. Bila mereka menandatangani kontrak tersebut, berdasarkan pengembangan Great Maiden, nilainya pasti akan melonjak jadi 400 hingga 600 triliun di masa depan. Dari satu proyek dengan Great Maiden, mereka akan mendapatkan kekayaan sebanyak itu. Mereka sama sekali tidak pernah membayangkan seperti ini,
Tetapi sekarang kesempatan itu ada di hadapan mereka. Perasaan ini seperti dalam mimpi. Cahya pun menampar dirinya beberapa kali dan akhirnya yakin bahwa saat itu dia tidak sedang bermimpi. Sebuah senyuman cerah langsung muncul di wajahnya. Mereka akan jadi kaya. Kontrak itu pada dasarnya didapatkan oleh Cahya. Berdasarkan perjanjian sebelumnya, dia bisa mendapatkan 10% dari laba bersih. 10% dari 400 triliun adalah 40 triliun. Uang sebanyak itu tidak akan bisa dihabiskan walaupun dia berfoya-foya seumur hidup. Melihat ekspresi mereka, Pangki menjadi ketakutan. Pak Agam yang menentukan kontrak 100 triliun, kenapa mereka tampaknya terkejut sekali? Apakah sudah berubah pikiran dan merasa terlalu sedikit? Pak Allen, kalau 100 triliun masih terlalu sedikit, bisa tambahkan 20-40 triliun lagi. Pangki buru-buru menjelaskan. Bagaimanapun juga, Great Maiden adalah milik Pak Agam. Kalau mau diambil semuanya juga tidak apa-apa. Sudah cukup. Pak Allen bereaksi dan langsung mengangguk. Dia kira Pangki hanya bercanda saja. Sudah dikasih 100 triliun, malah ditawari untuk tambah lagi. Mana mungkin ada hal yang begitu baik di dunia ini. Pak Allen merasa sangat senang. Sebagai seorang perantara, dia pasti akan mendapat komisi. Tanpa melakukan apapun, dia bisa mendapatkan beberapa triliun. Tidak ada pekerjaan yang sebagus ini di dunia. Melihat Pak Allen yang tampaknya menjawab dengan jujur, Pangki pun merasa lega. Kalau Anda merasa tidak ada masalah, silakan tanda tangani kontraknya. Pak Allen menyerahkan kontrak tersebut kepada Cahya. Dengan hati-hati, Cahya melihat nominal uang yang tertera di kontrak, tangannya gemetar saat dia memegang pena. Saat ini, dia tiba-tiba teringat bahwa Agam ada di sampingnya. Dia pun melihat ke arah Agam dan menggoda. Pecundang, kamu lihat, kan? Sejak kamu meninggalkan keluarga Pambudi, hari-hari kami jadi makin baik. Nilai kontrak Great Maiden sekitar 100 triliun. Kamu iri, kan? Cemburu, kan? Haha. Sayangnya sudah tidak ada hubungannya denganmu lagi. Kontrak ini bukan disiapkan untukmu. Agam menggelengkan kepalanya. Lelucon, memangnya untuk siapa lagi kalau bukan disiapkan untukku? Masa untuk pecundang seperti kamu? Ngaca sama. Memangnya kamu pantas untuk mendapatkan kontrak ini? Tatapan Cahya tajam dan tampak jahat. Namun, Jaya dan yang lainnya tidak menyadari bahwa tubuh Pangki bergetar setelah mendengar ucapan tersebut. Pangki baru saja melihat Agam. Dia kira mereka adalah teman Agam. Namun, begitu dengar Cahya mengatakan kata-kata jahat seperti itu kepadanya, orang bodoh pun akan sadar bahwa mereka adalah pihak yang bertentangan dengan Agam. Kenapa dia malah memberikan kontrak tersebut kepada musuh Pak Agam? Cahya, jangan banyak omong kosong dengan pecundang ini. Cepat tanda tangani kontrak itu. Desak Jaya. Cahya siap menandatangani kontrak, tetapi ada yang menepis dan menjatuhkan pena dari tangannya. Kamu cari gara-gara ya? Cahya mengira Agam yang melakukannya dan mau mengutuk. Namun, begitu dia melihat Pangki yang menatapnya dengan ekspresi marah, dia langsung menahan kata-kata makiannya. Pak Pangki, apa yang Anda lakukan? Cahya tersenyum kecut. Kontrak itu bukan disiapkan untukmu. Siapa yang mengizinkanmu menandatanganinya? Pangki hendak merebut kontrak itu, tapi ditahan setengah mati oleh Cahya. Wajahnya penuh keheranan dan dia berkata, Apa Anda sedang bercanda? Kontrak ini bukan untuk saya. Kamu harusnya ngaca sama. Memangnya kamu pantas mendapatkan kontrak ini? Pangki menggunakan kata-kata yang sama dengan yang diucapkan Cahya sebelumnya. Dia berusaha menarik kontrak tersebut dari genggaman Cahya. Lepaskan! Pak Pangki, apa saya telah menyinggung Anda? Katakan saja, saya pasti akan mengubah sikap saya, tidak akan terulang lagi. Kontrak ini jangan diambil kembali. Cahya buru-buru berteriak dan menangis. Riasannya langsung luntur dan membuat wajahnya terlihat seperti hantu. Baru saja disodorkan kontrak bernilai 100 triliun, sekarang malah mau diambil begitu saja. Kalau kondisi jantungnya buruk, mungkin dia akan langsung mati pada saat itu juga. Enyahlah! Pangki menendang perut Cahya. Dia mengambil kontrak itu dan menyeka bagian yang dipegang oleh Cahya barusan. Kemudian, di hadapan semua orang, dia menghampiri Agam dan membungkuk sambil memberikan kontrak itu dengan kedua tangannya. Dia berkata dengan suara gemetar. Ini kontrak yang Anda inginkan. Laila yang melihat adegan ini hampir pingsan karena tertegun. Ekspresi Jaya penuh dengan keheranan. Mulutnya menganga dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Kontrak Great Maiden dibuat untuk Agam. Pak Pangki, apa Anda salah mengenali orang? Kenapa Anda memberikan kontrak ke pecundang itu? Cahya menepuk pahanya dengan panik dan berkata kepada Pak Allen. Cepat jelaskan situasinya. Kami yang ingin menjalin kerjasama, bukan dia. Pak Allen tampak kebingungan.
Saat dia hendak mengatakan sesuatu, Pangki pun mencibir kepadanya. Ellen, kamu pikir bisa mendapatkan kontrak semudah itu hanya dengan mengandalkan koneksi yang sama sekali tidak ada? Pak Ellen jadi malu dan tidak bisa berkata-kata. Benar. Memangnya dia siapa? Kenapa Kevin harus memberikannya kontrak? Jangankan 100 triliun, nominal 40 triliun yang dia sebutkan sebelumnya pun hanya bualan saja. Untuk bisa mendapatkan 10 triliun pun harus tunggu di saat suasana hati Kevin baik, barulah bisa mendapatkan itu. Dia sungguh naif sekali, bisa-bisanya mengira bahwa kontrak ini adalah hadiah yang diberikan Kevin karena koneksi pertemanan. Kalau sampai hal ini tersebar, dia pasti akan ditertawakan oleh rekan-rekannya di masa depan.